pemasangan garis polisi menutup tempat lokasi di 3 rumah sebelah timur yang terkena imbas ledakan. Selain itu juga beberapa warga di sekitar lokasi diminta untuk menjauh karena proses identifikasi akan dilakukan. Ada informasi apakah nanti ini akan mendatangkan tim Janda atau tidak, tetapi seluruh lokasi saat ini sedang ditutup oleh petugas kepolisian dari Polres Mojokerto. Begitu. Baik, artinya ini adalah awal dari kegiatan olah TKP yang akan dilakukan oleh kepolisian begitu ya, untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab terjadi ledakan yang tadi menurut informasi yang disampaikan oleh Pak Santo terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Dan juga disampaikan bahwa memang kondisi rumah pada saat itu sedang kosong ya, Salahuddin ya? Betul, kondisi rumah anggota polisi ini tadi informasi juga kosong. Yang tetangganya hanya ada 2 orang, Ibu Lulu dan balita, sementara yang suaminya juga kosong. Tapi yang rumah paling timur ini tadi memang ada aktivitas ya, aktivitas membuat kerajinan sepatu gitu. Pas kejadian jadi sempat terkejut, jadi pemiliknya sempat luka gitu. Demikian, Mas. Baik. Tuan rumah apakah kemudian sudah mendapatkan informasi terkait dengan ledakan di rumahnya, Salahuddin? Semua dari yang terkena dampak ini sudah tahu semua, masih juga anggota polisi tersebut. Kemungkinan saat ini dibawa ke Polres Mojokerto untuk dilakukan pemeriksaan. Baik, untuk ditanyakan berbagai macam hal begitu ya, terkait dengan kondisi terakhir sebelum kemudian rumah ditinggalkan begitu. Sejauh ini kalau saya lihat dari gambar yang Anda kirimkan, nampaknya lokasi sudah cukup steril, artinya ini sudah tidak ada warga yang mengerumuni lokasi kejadian ya, Salahuddin ya? Jadi warga ini diminta menjauh, jaraknya kemungkinan sekitar 5-10 meter gitu ya, mereka hanya bisa menyaksikan posisi TKP dan dengan terlihat puing-puing rumah. Namun karena kelihatannya penjaganya semakin ketat, jadi beberapa ruas jalan yang berada di sekitar lokasi juga akan disterilkan oleh kepolisian. Demikian. Oke, mengenai pemasangan garis polisi pada saat Anda datang ke lokasi sudah terpasang atau belum terpasang saat itu, Salahuddin? Ya, tadi pagi itu untuk garis polisi hanya terpasang di 2 rumah, yaitu rumah anggota kepolisian tersebut dan juga rumah korban Ibu Lulu yang sempat dievakuasi dan meninggalnya seperti itu. Tapi sekarang jauhan tutupan itu diperluas sampai menutup jalan di depan pusat ledakan, juga beberapa rumah yang rusaknya. Beberapa anggota dari Sabara Polres berjaga di lokasi supaya diminta warga menjaga. Demikian. Baik, artinya memang pemasangan garis polisi langsung dipasang pada saat kejadian itu terjadi begitu ya? Artinya belum ada warga ataupun Anda sendiri yang langsung memasuki ke lokasi ataupun ke rumah yang terjadi ledakan tersebut karena memang sudah terpasang garis polisi begitu ya? Ya, ya. Baik, Salahuddin, dari informasi yang Anda sampaikan, olah TKP akan berlangsung berapa lama di sana dan menurunkan berapa banyak petugas yang akan melakukan olah TKP di lokasi? Ya, jadi kami belum bisa memperkirakan berapa lama proses olah TKP yang dilakukan di Polres. Tapi yang dilihat di lokasi ada beberapa 4 orang petugas Inavis yang melakukan olah TKP dan menutup lokasi. Belum dapat informasi juga apakah mendatangkan tim dari Janda Brimob atau tidak. Kita menunggu perkembangan selanjutnya. Demikian. Baik, Salahuddin, saya akan menyampaikan beberapa informasi, tapi kemudian kami masih membutuhkan gambar yang Anda berikan ke iNews begitu. Mohon tetap standby. Dan pemirsa, sebuah ledakan hebat
muncul dari sebuah rumah di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto. Diduga ledakan tersebut bersumber dari tabung LPG. Ini kemudian masih bersifat dugaan begitu ya. Dan akibat ledakan tersebut, rumah tersebut hancur di bagian belakang dan terdapat 2 korban, yakni berusia 2 tahun dan ibunya dikabarkan meninggal dunia. Tadi disampaikan oleh Solahuddin bahwa sang ibu sempat dibawa ke rumah sakit namun kemudian meninggal di rumah sakit, namun anaknya berusia 2 tahun 2 bulan meninggal di tempat. Dan warga sekitar mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan petugas kepolisian berada di lokasi untuk melakukan olah TKP dan tim pemerintah Kabupaten Mojokerto juga langsung meninjau ke lokasi kejadian. Tadi juga sudah disampaikan oleh Solahuddin bahwa memang konsolidasi ataupun mungkin komunikasi langsung kemudian dilakukan oleh kepolisian di area sekitar sebelum akhirnya memulai kegiatan olah TKP di lokasi. Sejauh ini dari informasi yang kami peroleh bahwa berbagai macam dugaan begitu ya muncul dari kemudian warga yang menyampaikan pada saat kejadian ledakan terjadi sempat mencium bau mesiu begitu, tapi kemudian dari informasi yang kami kemudian juga dapatkan di meja siaran di studio iNews sempat tercium bau gas LPG. Kepolisian saat ini sedang melakukan olah TKP untuk mengetahui apa sebetulnya penyebab utama yang menyebabkan ledakan yang terjadi di salah satu rumah anggota kepolisian yang saat ini ataupun saat kejadian terjadi kondisi rumah dalam keadaan kosong. Ledakan memberikan dampak ataupun menghancurkan 2 hingga 3 rumah. Dan kalau kita kemudian lihat dari gambar yang ditayangkan di iNews dari kerusakan yang terjadi, nampaknya ini adalah menjadi sebuah ledakan yang cukup keras begitu ya. Sehingga menghancurkan area rumah bagian belakang dan juga rumah yang terletak di samping dari rumah tersebut. Dan kepolisian sejauh ini masih berada di area lokasi untuk melakukan olah TKP. Solahuddin, dari gambar yang kami terima, ada anggota kepolisian baru tiba di lokasi. Apakah Anda mendapatkan informasi siapa kemudian anggota polisi tersebut yang saat ini baru saja sampai di lokasi? Ya, baru saja tiba di lokasi. Dari Polres Mojokerto, Kompol Hendro Susanto, dan juga dari Kasat Sabara Polres Mojokerto baru saja di lokasi. Mereka memerintahkan masyarakat untuk bergeser menjauh dan petugas kepolisian yang berjaga memperketat penjagaan supaya tidak boleh sembarang orang masuk ke lokasi. Artinya Kapolres saat ini sudah berada di lokasi ya untuk meninjau lokasi olah TKP ya? Ya, tadi sudah ada di lokasi. Kapolres sudah berada di lokasi, namun waktu kami wawancara dengan Kepala Dusun, beliau meninggalkan lokasi dan terkejar tadi. Demikian. Baik. Solahuddin, artinya otomatis pada saat dilakukan olah TKP ini beberapa rumah tidak kemudian dapat melanjutkan kegiatan di rumah masing-masing ya untuk keluarga ya. Artinya beberapa rumah dari rumah tersebut mau tidak mau harus dikosongkan begitu ya atau seperti apa kondisinya? Betul. Jadi ada 4 rumah yang dikosongkan di sekitar lokasi. Juga ada ini rumah di sebelah timurnya juga sempat terkena ledakan. Kondisinya juga di dalamnya bagian atap juga ambrol gitu. Cuman ini tidak tertutup garis polisi. Untuk penghuni rumah juga sudah keluar dari rumah yang sebelah timur. Ini adalah rumah yang terletak persis di samping rumah yang terjadi ledakan itu ya? Bukan. Ini kondisi rumah di
empat dari rumah ledakan utama. Persisnya timur. Kerusakan bahkan terjadi di rumah keempat dari rumah utama begitu yang terjadi ledakan ya? Dari rumah utama, iya. Oke. Sejauh ini kerusakan yang dapat Anda lihat hanya atapnya saja atau kaca juga kemudian pecah atau seperti apa, Solahuddin? Ini saya coba masuk ke dalam, hanya bagian atap yang ambrol gitu ya, terkena ledakan. Ini bagian ruang tengah, ruang keluarga gitu. Terdapat juga puing-puing pecahan genteng ini dari atap yang jebol karena ledakan. Sementara ini juga bagian kamar, juga banyak puing-puing genteng yang terkena ledakan dari atap. Baik. Kondisi rumah juga kosong ini. Pemilik rumah meninggalkan rumahnya dengan kondisi seperti ini. Baik, sekali lagi ini adalah rumah yang letaknya kurang lebih rumah keempat dari rumah yang terjadi ledakan tadi ya, lokasi utama terjadi ledakan tadi ya. Betul. Solahuddin ya. Artinya ini memang dapat diperkirakan sebetulnya oleh pemirsa iNews seberapa kerasnya ledakan tersebut sehingga memberikan dampak kepada rumah yang posisinya ada di rumah keempat begitu dari rumah terjadi ledakan. Sejauh ini apakah sudah terinventarisir kendaraan berapa banyak yang kemudian terdampak? Ataupun mungkin dari pandangan mata Anda, Solahuddin, tadi kalau saya lihat sih ada satu mobil yang nampaknya kacanya pecah-pecah begitu, bodinya juga kemudian rusak begitu. Apakah sudah terinventarisir kira-kira berapa kendaraan yang rusak akibat kejadian ledakan ini? Ya, untuk sementara yang terlihat di lokasi hanya satu kendaraan roda 4, kemungkinan itu milik anggota polisi tersebut. Jadi kondisinya kaca belakang itu pecah. Jadi kondisi mobil ini agak keluar sedikit dari garasi, memakan separuh jalan desa. Dan sudah dilakukan penutupan garis polisi yang kedua. Jadi saya ini persis di garis polisi yang pertama, terus ada lagi garis polisi yang kedua yang menempel pada dua rumah. Satu rumah milik anggota polisi dan satu rumah milik korban yang meninggal. Demikian. Baik, Solahuddin mungkin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang baru saja bergabung. Ledakan terjadi pada pukul 9-kah atau pukul 8-kah? Karena tadi dari Pak Santo menyampaikan bahwa ledakan terjadi pukul 8 begitu. Tapi dari informasi yang Anda berhasil rangkum dan sekalian juga memberikan semacam wrap up lah ya, kejadian hari ini mungkin dari awal Anda datang sampai dengan saat ini seperti apa, Solahuddin? Jadi memang ada beberapa informasi yang berbeda, tetapi dari saya datang lebih awal tadi, kemungkinan 9.30 saya sudah ada di lokasi. Beberapa warga yang saya tanyai memang kurang lebih kejadian pukul 9. 3 warga nanti tadi yang saya sempat wawancara, mereka mengatakan bahwa kejadian pukul 09.00. Baik. Oke, artinya ini kalau dilihat sendiri, tadi saya sempat memperoleh gambar juga terkait dengan relawan begitu ya, yang membantu evakuasi begitu. Ini saya juga melihat ada satu tulisan relawan Mojokerto begitu ya, kalau tidak salah ya? Ya betul, ini masih ada satu relawan yang berjaga, tetapi memang beberapa tulisan lain seperti dari PMI, dari Badan Kebakaran yang awal datang sudah diminta untuk menjauh ke lokasi karena memang setelah diperiksa ke dalam dipastikan bahwa sudah tidak ada korban lagi yang ada di puing-puing reruntuhan rumah tersebut. Demikian. Baik, artinya sudah di sweeping ke seluruh rumah yang terdampak bahwa tidak ada masyarakat yang berada di dalam begitu ya, untuk dipastikan begitu. Betul, baik. Betul. Ya.
Solahuddin, kita akan jeda sejenak, kami akan kembali ke Anda usai jeda berikut ini. Dan pemirsa, tetap bersama kami akan segera kembali di Breaking News. Kembali di Breaking News, saya Wiki Adrian. Bisa terjadi ledakan di rumah salah satu anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah warga dan relawan mengevakuasi seorang warga yang tertimpa bangunan karena ledakan. Setelah berhasil evakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi. Ledakan ini terjadi di sebuah rumah milik anggota Polres Mojokerto. Kerasnya ledakan membuat rumah anggota polisi dan 2 lainnya rusak parah. Korban tewas adalah 2 orang, masing-masing Lulu Sudarwati berusia 38 tahun dan anaknya Kafa yang berusia 2 tahun 2 bulan. Yang ada kemari ini tadi. PBD yang sudah berada di lokasi. Selamat siang Pak Parman. Selamat siang Pak Parman, apakah Anda dapat mendengar suara saya dengan baik? Selamat siang, ya. Baik. Pak Parman, saya tahu Anda kemudian sedang sibuk di sana, tapi terima kasih sudah menyempatkan untuk memberikan kondisi terupdate di sana. Pak Parman, pada saat Anda sampai ke lokasi, kami kemudian mengenai informasi Anda langsung melakukan evakuasi terhadap korban yang tewas. Seperti apa saat itu kondisinya Pak Parman? Boleh Anda sampaikan? Jadi ketika kita jam 8.30 menerima laporan dari tim damkar, kita langsung bergerak ke lokasi. Informasinya awalnya adalah ledakan tabung LPG dan kita membawa 1 regu mobil damkar beserta petugasnya untuk melakukan asesmen atau evakuasi di lokasi. Ternyata di lokasi tidak ada api dan ada ledakan yang mengakibatkan rumah roboh. Kemudian ada 4 rumah lagi yang juga terdampak rusak berat maupun sedang. Sehingga kami fokus pada penanganan evakuasi korban, yaitu Bu Lulu dan anaknya, yang kita evakuasi dari reruntuhan bangunan bersama relawan dan masyarakat, serta anggota kepolisian. Setelah kita secepatnya larikan ke Rumah Sakit Sitowaras di Bangsal. Dalam perjalanan informasinya sampai di rumah sakit, korban ibu dan anak meninggal dunia. Baik, dari informasi yang kemudian Anda dapatkan ataupun mungkin dari yang Anda saksikan sendiri, apakah terjadi luka parah begitu di kondisi almarhumah Ibu Lulu sehingga kemudian luka tersebut membuat korban tewas, Pak Parman, atau sempat tertimbun dan juga kehabisan nafas dan lain-lain? Mungkin sejauh ini sementara informasinya seperti apa Pak Parman? Jadi kalau melihat kondisinya, sebenarnya kalau luka tidak seberapa, dari luar tidak seberapa tampak, cuman karena kondisinya tertimpa reruntuhan material bangunan, sehingga mungkin dari sisi dalam yang berakibat. Kalau dari sisi luar luka-lukanya tidak seberapa nampak. Cuman mungkin karena tertimbun material sehingga korban tidak bisa selamatkan. Tapi awal ketika kejadian, Bu Lulu sempat minta tolong, ada suara minta tolong dari tetangga sekitar. Tapi ketika kita mau masuk ke dalam, kita evakuasi, sudah tidak sadarkan diri. Baik. Artinya kesimpulan awal bahwa hal yang kemudian menyebabkan Ibu Lulu meninggal adalah karena tertimpa runtuhan bangunan begitu ya. Sempat kemudian meminta tolong dari pandangan yang kemudian Anda lihat tadi pagi begitu, tidak ada sebuah luka parah ataupun luka terbuka begitu ya Pak Parman ya? Iya. Baik, Bu Lulu tewas di jalan menuju rumah sakit atau pada saat sampai rumah sakit Pak Parman? Ketika kita
sesaat setelah dibawa evakuasi ke rumah sakit, terus ada informasi dari petugas tenaga kesehatan yang menginformasikan kepada petugas yang di TKP bahwa Ibu Lulu dan anaknya meninggal dunia. Jadi sudah saat di rumah sakit baru dapat informasi ke TKP begitu. Putra dari Bu Lulu, Kava, juga meninggal dunia. Meninggal dunia di tempat menurut informasi yang kami peroleh. Betul Pak Parman ya? Kalau secara medisnya kita nggak tahu persis, cuman karena kita nggak bawa alat itu ya. Baik. Ketika kita pastikan itu ketika sudah sampai pada rumah sakit dicek oleh tenaga medis juga sudah meninggal begitu. Tapi pada saat ditemukan juga tertimpa reruntuhan ya untuk Kava sendiri? Iya, iya. Posisinya kelihatannya ibu itu masih kalau bahasa Jawanya masih nemani tidur dengan anaknya itu tadi. Jadi posisinya masih di tempat tidur. Baik, Pak Parman, tadi Anda sempat sampaikan bahwa terjadinya ledakan, kemudian BPBD langsung kemudian berkoordinasi dengan pihak terkait dan juga langsung datang ke lokasi. Pada saat datang tidak ada api ya? Tidak ada. Oke, artinya hanya asap saja atau seperti apa kondisinya saat itu? Atau sudah tidak ada asap? Ketika datang, jadi asap bercampur dengan debu, reruntuhan bangunan yang roboh. Jadi sehingga mobil pemadam kebakaran petugas hanya standby saja. Standby barangkali terjadi ada kobaran api. Tapi sampai saat ini tidak ada kebakarannya, tidak ada. Baik. Pak Parman, sedikit saja mungkin dari berbagai macam peristiwa yang kemudian sempat ditangani begitu. Kalau dalam kasus ledakan gas LPG, apakah memang dimungkinkan untuk memberikan dampak kerusakan yang terjadi seperti sekarang? Artinya kalau dari informasi yang disampaikan tadi oleh rekan Solahuddin, kerusakannya bahkan sampai ke rumah keempat, Pak Parman. Apakah itu memang bisa sejauh ini ya, walaupun kita kemudian belum tahu hasil olah TKP dari kepolisian, bahwa memang mungkin ini terjadi karena ledakan gas LPG atau ada sebab lain? Dan kemudian pada saat Anda sampai, adakah kemudian bau mesium misalnya, ataupun mungkin bahan peledak atau seperti apa, Pak Parman? Ketika kita ke TKP lokasi, bahwa di situ memang satu bau gas LPG atau amonia itu tidak ada. Yang ada hanya bau asap-asap itu. Bau debu begitu ya? Iya, seperti bahan petasan sepertinya itu. Oh baik. Tapi yang bau LPG tidak ada. Oke, artinya bau bahan peledak begitu ya yang kemudian Anda cium pada saat itu ya, dan juga mungkin terkonfirmasi oleh beberapa orang yang hadir pada saat itu ya? Iya betul. Jadi memang terus yang kedua baunya memang bau menyengat, bukan bau amonia, karena LPG itu pasti ada bau amoniaknya. Rumah dampak daripada kalau LPG yang meledak tidak sampai pada 5 rumah, saya koreksi, tapi yang betul 5 rumah bukan 4. Jadi 5 rumah, baik. Sampai dengan 5 rumah yang terdampak. Yang 2 itu rusak berat, termasuk di lokasi TKP, kemudian yang 3 itu rusak sedang. Baik, artinya boleh nggak kalau saya simpulkan bahwa ini ledakannya terjadi bukan disebabkan oleh gas LPG? Wah, kalau kesimpulannya masih terlalu dini begitu ya? Iya, terlalu dini. Tapi secara logika ini nggak mungkin. Dari Inavis saja. Secara logika ini nggak mungkin terjadi karena ledakan gas LPG ya? Ya, kalau ledakan LPG itu pasti ada kebakarannya, kemudian ada baunya. Amonia, ini nggak ada bau amonia, juga tidak ada bahan yang terbakar. Jadi kami juga nunggu aja dari tim Inavis, dari kepolisian bagaimana apa penyebab utamanya. Baik, kita terus menunggu kondisi terupdate di sana seperti apa. Pak Parman, mungkin Anda boleh sampaikan rencananya setelah ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Parman dan juga teman-teman di BPBD dan juga mungkin berkoordinasi dengan relawan. Setelah ini akan apa aktivitasnya di sana? Jadi ini tadi setelah kejadian ini langsung kita koordinasi dengan jajaran kepolisian, relawan
TNI serta pimpinan Kepala BPBD Pak Kalaksa. Karena ini situasinya masih juga musim hujan, maka kami menyiapkan terpal atau tenda terpal untuk rumah yang atapnya hancur, sehingga kami masih bisa melindungi material atau barang-barang yang berharga yang di rumah yang terdampak. Jadi Baik. kita sudah kirimkan material berupa bantuan terpal untuk menutup atap rumah yang hancur, begitu. Baik, anggota BPBD yang diturunkan untuk bergabung di sana ada berapa orang, Pak Parman? Ini ada 15 personil. 15, tentu saja akan berkoordinasi dengan masyarakat sekitar dan juga kepolisian begitu untuk memudahkan dan juga membantu apa yang bisa saja dibantu di sana begitu ya. Betul. Pak Parman, terima kasih sudah bergabung bersama kami di iNews. Selamat bertugas kembali, terima kasih. Baik, kembali ke rekan Solahuddin. Solahuddin, mungkin Anda akan sampaikan sedikit terkait dengan kondisi terkini di sana. Silakan Solahuddin sebelum kita akhiri breaking news. Sampai saat ini belum ada update terbaru ya. Cuman memang seperti yang tadi saya sampaikan dari awal, lokasi memang ditutup dan dijaga ketat oleh petugas dari Sabara Polres. Tadi juga ada beberapa petugas BPBD yang datang ke lokasi membawa terpal seperti keterangannya Pak Parman, bahwa terpal itu nanti untuk sementara digunakan menutup atap rumah yang kondisinya hancur. Demikian. Baik, Solahuddin, terima kasih atas berbagai informasi yang Anda sudah sampaikan. Tentunya kita akan terus tunggu informasi terkini dari sana dan juga informasi dari olah TKP yang saat ini sedang dilakukan oleh kepolisian. Solahuddin, terima kasih sudah bergabung. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, saat ini kita kemudian masih dapat lihat kondisi terkini di mana terjadi ledakan di sebuah rumah milik anggota polisi yang terjadi ledakan sekitar pukul 8 sampai dengan 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat pagi ini. Dan tadi informasi yang sudah disampaikan oleh Pak Parman dari BPBD bahwa rumah yang terdampak dari ledakan ini totalnya terkonfirmasi tadi ada 5 rumah begitu dengan kondisi kerusakan bervariasi, ada yang rusak parah, kemudian rusak sedang hingga rusak ringan. Dan saat ini di lokasi masih dilakukan olah TKP oleh kepolisian, walaupun kita kemudian dari gambar yang disampaikan oleh rekan Solahuddin belum bisa dilihat begitu kegiatannya seperti apa karena sterilisasi dilakukan dan saat ini Solahuddin masih berdiri di area luar dari garis polisi. Pemirsa, demikian breaking news saya Weki Adrian. Sampai jumpa.